berjalan. Ada lagi kasus yang hari Jumat, perkembangan undangan klarifikasi Saudara PP sudah dilaksanakan pemeriksaan dengan 63 pertanyaan. Ini pemeriksaan penyidik mendalami materi terkait latar belakang, siapa yang menyusun materi, serta tujuan penyampaian di acara Mens Rea. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli ya. Nah, ini berkembang. Kemarin juga kami sampaikan bahwa Saudara PP hadir atas undangan klarifikasi penyidik didamping dari kuasa hukum. Kita beri ruang kepada teman-teman penyidik untuk mendalami perkara ini. Pengamat mengapresiasi keputusan Iman Rahman yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Ya, menurutnya langkah tersebut merupakan keputusan besar dan patut dihormati karena diambil secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kondisi pasar modal nasional. Pengamat pasar keuangan Ibrahim Aswaibi mengapresiasi bentuk tanggung jawab moral Iman Rahman terhadap kondisi pasar modal yang terpuruk dalam pekan kemarin. Ibrahim menilai pengunduran diri Iman Rahman dapat menjadi sinyal positif untuk memulihkan kepercayaan pasar terhadap regulasi di Indonesia. Terlebih lagi, keputusan tersebut berasal dari kesadaran pribadi pimpinan Bursa Efek Indonesia agar kepercayaan investor kembali terjaga di tengah gejolak yang terjadi. Ibrahim berharap respon cepat yang diberikan pemerintah akan mampu mengembalikan kepercayaan pasar atas isu transparansi IHSG yang menjadi perhatian lembaga internasional. Hari ini, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Imam Rahmadi, mengundurkan diri. Dan ini ya merupakan kewajiban ya bagi seorang pemimpin apabila gagal dalam memimpin satu departemen. Dan saya menganggap bahwa memberikan apresiasi yang besar ya terhadap Imam Rahmadi atas pengunduran diri ini. Semoga ke depan Bursa Efek Indonesia akan kembali berjaya. Pemirsa, Miten Kesehatan PT Bunda Medik Tbk menargetkan pendapatan tumbuh double digit pada 2026 dengan melakukan berbagai strategi ekspansi. Presiden Direktur PT Bunda Medik Tbk Agus Heru Daryono menyampaikan manajemen optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan pendapatan double digit pada tahun 2026 dengan tetap menjaga profitabilitas dan arus kas yang sehat. Strategi ini dijalankan melalui maksimalisasi utilisasi aset existing, termasuk penambahan kapasitas tempat tidur secara bertahap hingga tahun 2027. Perseroan juga tetap mengedepankan standar mutu layanan dan keselamatan pasien. Manajemen Perseroan melihat 2026 sebagai momentum untuk mengkonsolidasikan pertumbuhan yang sehat. Fokus Perseroan adalah memaksimalkan aset yang ada, menjaga efisiensi serta memaksimalkan setiap langkah pengembangan, memberikan nilai tambah jangka panjang baik bagi kualitas hidup pasien maupun keberlanjutan kinerja perusahaan. Pemerintah menyatakan berencana mempercepat proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia demi mendorong transparansi penyelenggaraan bursa yang lebih baik. Langkah tegas ini diambil menyusul anjloknya IHSG dalam 2 hari pekan kemarin dan akibat sentimen negatif dari penilaian Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Pemerintah memastikan akan mempercepat proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah konkret yang diambil menyusul anjloknya indeks harga saham gabungan dalam 2 hari terakhir. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, demutualisasi merupakan bagian dari transformasi struktural pasar modal untuk mengurangi benturan kepentingan antara pengurus bursa dan anggota bursa. Erlangga menilai kebijakan ini sekaligus mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Melalui demutualisasi BEI, transparansi di pasar modal akan lebih baik, di mana akan mengurangi benturan kepentingan. Erlangga yakin demutualisasi Bursa Efek Indonesia dapat mulai dilakukan pada tahun ini dan telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan langkah ini nantinya Bursa Efek Indonesia sebagai pengurus bursa akan lebih independen dan tak lagi dapat dipengaruhi anggota bursa dalam tata kelola pasar modal yang mengedepankan prinsip pengawasan yang sehat. Tentu bargaining power daripada pengurus atau direksi itu
bisa dipengaruhi oleh anggota bursa. Tetapi kalau sudah demutualisasi bursa, berarti dipisahkan antara pengurus bursa dengan anggota bursa, karena investor akan masuk dan sehingga akan lebih independen terhadap para anggota bursa, terutama untuk membuat tindakan-tindakan disipliner terhadap mereka yang melakukan distorsi pasar. Jadi itu yang dilakukan. Apalagi berikutnya demutualisasi bisa membuat juga bursa itu go public. Erlangga menambahkan bahwa nantinya demutualisasi tersebut juga membuka peluang masuknya investasi, termasuk dari Badan Pengelola Danantara. Selain itu, demutualisasi akan mempercepat rencana Bursa Efek Indonesia untuk melantai di bursa atau go public pada tahap berikutnya. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. OPEC Plus memutuskan untuk mempertahankan kebijakan jeda kenaikan produksi minyak pada Maret 2026 meski harga minyak global bergerak mendekati level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Harga minyak Brent ditutup mendekati $70 per barel pada hari Jumat 31 Januari, hanya sedikit di bawah puncak 6 bulan di level $71,89 yang tercapai sehari sebelumnya. Kenaikan harga dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik, khususnya kekhawatiran Amerika Serikat akan melancarkan serangan militer terhadap Iran. Adapun pasar masih dibayangi spekulasi potensi kelebihan pasokan minyak global pada tahun 2026 yang berisiko menekan harga. Faktor inilah yang mendorong OPEC untuk memilih menahan tambahan produksi. 8 negara OPEC Plus sebelumnya telah menaikkan kuota produksi sekitar 2,9 juta barel per hari sepanjang April hingga Desember 2025, setara sekitar 3% dari permintaan minyak dunia. Namun rencana kenaikan lanjutan untuk Januari hingga Maret 2026 dibekukan seiring melemahnya konsumsi musiman. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, indeks Wall Street mengakhiri perdagangan Januari dengan ditutup melemah usai investor mencerna penunjukan Kevin Warsh oleh Donald Trump sebagai kandidat pengganti Jerome Powell serta memperhatikan laporan laba dan angka inflasi yang tinggi. Selain itu, investor juga khawatir mengenai kemungkinan government shutdown setelah muncul hambatan baru terkait kesepakatan pendanaan operasi lembaga. Pada perdagangan di hari Jumat, Dow Jones Industrial Average turun 0,36% di level 48.892, S&P 500 melemah 0,43% ke level 6.939, dan Nasdaq Composite turun 0,94% ke level 23.461. Sementara itu, indeks harga saham utama Eropa ditutup menguat pada perdagangan di hari Jumat, mencatatkan rangkaian kenaikan bulanan terpanjang sejak 2021. Indeks acuan pasar saham Eropa Stock 600 ditutup naik 0,6% ke level 611 dan DAX Jerman naik 0,94% ke level 24.538 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,51% ke posisi 10.223. PT RMK Energi Tbk mengumumkan rencana buyback saham dengan nilai maksimum Rp200 miliar yang akan dilaksanakan pada 2 Februari hingga 1 Mei 2026. Ya, perseroan menegaskan pelaksanaan buyback tidak akan berdampak material terhadap kegiatan operasional maupun kelangsungan usaha. PT RMK Energi Tbk mengumumkan rencana pelaksanaan pembelian kembali saham atau buyback saham dengan nilai maksimum sebesar Rp200 miliar. Manajemen menyatakan rencana buyback ini didasari oleh fundamental yang solid dan peluang pertumbuhan yang signifikan sejak beroperasinya Hauling Road secara optimal sejak semester kedua tahun lalu. Perseroan merencanakan pelaksanaan buyback saham selama periode 2 Februari 2026 hingga 1 Mei 2026. Pembelian kembali saham akan dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia, baik secara bertahap maupun sekaligus, dengan memperhatikan kondisi pasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun buyback saham akan dibiayai menggunakan kas internal perseroan. Manajemen memastikan penggunaan kas internal tersebut tidak menimbulkan tambahan liabilitas maupun beban pembiayaan bagi perseroan. Perseroan juga menegaskan pelaksanaan buyback tidak akan berdampak material terhadap kegiatan operasional maupun kelangsungan usaha, mengingat posisi arus kas perseroan dinilai masih mencukupi untuk mendukung kebutuhan operasional dan kewajiban keuangan perseroan. Berbagai sumber IDX Channel.